Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kita sedang berbicara tentang singleness in the life. Kelajangan dalam kehidupan. Saudara, ini orang 60 tahun masih bicara single. Yes, we have to talk. We have to live in. Kita bicara dan hidup di dalam kesinggelan. Nah, hari ini kita bahas tentang kemuliaan, keutamaan, dan keunggulan singleness. The glory, the first, and the priority of the singleness. Kelajangan adalah batu bangunan pertama masyarakat. Singleness is the first stone of the foundation of the society building. Di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dalam bahasa Ibrani, to become, menjadi. Anda hanya bisa bekerja optimal, maksimal, puaskan Tuhan, puaskan dirimu ketika Anda menjadi seperti dirimu sendiri. Ketika Anda, when you become your own self, you fulfill God's will and the desire of your heart, the calling and the purpose of your birth. Ketika Anda bekerja sesuai dengan menjadi seperti yang Tuhan inginkan Anda jadi. Gaji bukan persoalan, jabatan bukan persoalan, promosi bukan persoalan. Yang menjadi utama adalah engkau menyenangkan hati Tuhan, karena untuk itulah Anda diciptakan dan Anda puas. Kenapa? Kalau Anda datang ke sini pakai sepatu yang salah nomor saja, Anda sudah kurang enak. Bahkan pakai kaos kaki sebelah, seperti tadi saya lihat-lihat kaos kaki saya kurang bagus. Ternyata kebalik, saudara, kurang enak, agak gatal. Saya balik, kembali, feel okay. Saudara lihat bukan, kaos kaki aja berpengaruh. Panggilan hidupmu, katakan, saya mau menjadi seperti yang Tuhan mau. Katakan, umur berapapun kalau engkau jadi seperti kehendak Tuhan, engkau adalah orang yang paling sukses di bawah kolong langit ini. Seorang nabi sudah melayani hampir 50 tahun baru dia sadar panggilannya. Padahal dia sudah bernubuat, berkhotbah. Itu yang dimaksudkan mengelola, mengurus taman kehidupan. Menjalankan kehidupan sesuai dengan panggilan. Sekolah Tunas Bangsa hadir untuk menolong anak-anak mengerti tujuan hidup. Kita bukan hanya mengajarkan matematika, pengetahuan umum, itu penting, dan tahun ini kita sudah naikkan level Tunas Bangsa 25 tahun berikut, yaitu National Plus, all rank, mulai dari TK sampai SMA, kita sementara upayakan untuk National Plus, English speaking, semuanya dalam bahasa Inggris. Amin, saudara. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau, dan itu sudah merupakan generasi berikut yang bertanggung jawab. Nah, singleness, kelajangan, batu bangunan pertama masyarakat, bukan pernikahan. Tuhan memulai umat manusia dengan single, bukan couple atau pasangan suami istri. Lajang single adalah fondasi Tuhan. Batu untuk membangun fondasi kehidupan umat manusia adalah lajang, single. Kelajangan, singleness. Setelah Tuhan ciptakan manusia dan memberinya instruksi, Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Alone, coba katakan alone. Apa? Alone.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia. Kalau dianya tidak sempurna, maka sepadan dalam ketidaksempurnaan. Kalau dianya dalam keadaan tertolak terluka, maka sepadan dengan keadaan tertolak terluka. Tapi kalau dia utuh, dia sempurna, maka pasangannya juga apa? Utuh dan sempurna. Karena diduplikasi, dilipat gandakan. Bukan 1:2 seperti yang kita tahu. Seorang pakai mainan di dadanya, jantung sebelah. Just only this one. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di non-bound Sabu. Ada di Washington DC. Ada di California atau Kalidendeng paling dekat. Lalu dia mencari. Dan kalau dia tidak temukan alias tidak menikah, unmarried, you're wrong. No value, tidak ada harga. Karena udah lapuk. No, that's mitos. That's wrong thinking. Salah. Yang benar adalah Tuhan membawa dan berkata alone. Alone itu artinya sendiri, lonely itu kesepian. Jadi tidak ada kaitan antara single dan kesepian. Itu bicara soal komposisi. Komposisi adalah susunan keharmonisan. Komposisi nasi babi. Babinya sekian, nasinya sekian. Tidak nasinya menggunung, babinya selip sepotong. Itu bukan nasi babi. Nasi yang rasa babi. Tapi nasi babi artinya komposisinya seimbang. Rujak itu seimbang buahnya. Jangan rujak mangga semuanya. Komposisinya kurang pas semuanya. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia alone itu tidak berarti sendiri. Single yang dimaksudkan bukan kesepian. Tidak ada kaitan. Anda bisa sendiri but not alone. Katakan sendiri tapi tidak kesepian. Apa? Alone but not loneliness. Yesaya 46 ayat 9 dan 10, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak berbekala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Baca huruf yang merah di situ. Bilang apa kuat? Akulah Allah dan tidak ada yang sama seperti aku. Artinya saudaraku, Allahmu dan Allahku sangat top tier dan tidak ada saingannya. Tidak ada duanya. Amin. Tidak ada dua. Bukan kijang tiada duanya, Allah kita yang tiada duanya, saudara kekasih. Allahmu terlalu dahsyat dan luar biasa. No one imitate him. Tidak ada yang bisa menyamai dia. Tidak ada yang bisa meniru-niru pas, sempurna seperti dia. Makanya selalu palsu. Dia luar biasa. Nah Allah yang dahsyat itu apa yang dia kerjakan? Ayat 10, ayat 9 bilang begini, ayat 10 bilang begini. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dari apa saudara? Dari mulanya hal yang kemudian. Sebelum dia menjadi dokter hewan, Tuhan bilang, lu sudah jadi dokter hewan selama dia baru TKB. Amin. Sebelum dia menikah, Tuhan bilang, kamu bahagia, kamu happy, kamu punya anak berengke-rengke, olehmu banyak keturunan diberkati. Padahal saudaraku yang kasih, jodohnya sepertinya ini tidak pas, ini tidak pas. Orang sampai menilai, jangan pilih, jangan pilih-pilih lah, awas kena kulit durian. No, dia tahu ketika datang, Tuhan sudah bilang, kamu menjadi keturunan dari banyak bangsa, menjadi ibu dari banyak anak. Sebelum dia punya banyak anak. Amin saudara. Jadi Tuhan, dia selalu menyelesaikan sesuatu sebelum dia memulainya. Wow. Menyelesaikan sesuatu sebelum dia memulainya. Lihat. Dan dari zaman purbakala yang belum terlaksana, yang belum apa saudara? Yang belum apa? Dan yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku
akan kulaksanakan. Saudara tahu, Facebook itu sudah ada zaman sebelum Facebook ada, itu sudah ada di pikiran Tuhan. Sudah semua yang terjadi di dunia ini Tuhan sudah create semuanya, termasuk metaverse yang kita sementara. Sekarang Facebook sudah rubah, Meta Incorporation, ya Facebook. Dia mulai merubah. Tahun lalu dia rugi 100 triliun lebih hanya rubah, dan banyak orang tidak suka. Tapi sebentar lagi saudara kekasih, saudara akan punya dunia yang lain. Dengan hanya kacamata saja Anda bisa beli tanah di Washington DC dan jual di Tova. Anda bisa kaya raya hanya karena dunia metaverse. Nah, kita sementara menuju ke sana. Itu semua ilmu pengetahuan. Tapi Tuhan tidak kaget, saudara kekasih. Tuhan tidak kaget. Tuhan tidak kaget. Tuhan tidak sok, lalu stres, bikin rapat, panggil Roh Kudus, panggil Yesus. Tolong kita selesaikan. Mark Zuckerberg punya persoalan metaverse yang membuat ibu-ibu kelimpungan, bapak-bapak kelimpungan, bisnis bisa terjadi sana sini. Karena dalam dunia metaverse itu semua yang terbaik, semua yang jahat terjadi di sana seperti alam nyata. Bahkan nyaris cenderung lebih enak, sensasi emosionalnya lebih enak. Dan saya yakin orang-orang kaya akan punya istri 7, punya suami 7, dan anak ada di mana-mana. Anak digital. Tapi itu keren menurut mereka. Ada sertifikat lahir. Saya hanya mau kasih tahu saudara, Allahmu tidak kaget dengan semua perubahan itu. Kalau Allahmu tidak kaget, kamu adalah anak-anaknya, bukan? Dia tidak kaget, dia udah tahu. Bapak sudah tahu apa yang akan terjadi. Katakan, Bapak sudah tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Yang terbaik. Amin. Tidak ada bencana, no bencana. Kalau sampai bencana, kerugian, kehilangan, itu hanya pasal 2, pasal 3, tapi masih ada pasal 1000. Amen. Itu yang dimaksudkan Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Prinsip begini. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu sampai dia menyelesaikan hal itu sebelumnya. Kalau Tuhan mau saudara berbisnis, dia sudah tahu langkah apa yang akan terjadi dalam bisnis saudara. Kalau Tuhan sudah tahu kamu menikah, apa yang akan terjadi dengan keluarga kamu. Kalau Tuhan sudah tahu kamu tinggal di sini akan terjadi apa. Semua area dan arena Tuhan kuasai itu. Karena semuanya ada di telapak. Katakan, hidup saya di telapak Tuhan. Katakan, pegang telapak tangan. Katakan, hidup saya dalam telapak Tuhan. Bahkan dikatakan, bangsa-bangsa seperti debu. Kalau bangsa-bangsa seperti debu, keluargamu berapa besar? Persoalanmu berapa besar? Hutangmu berapa besar? Penyakitmu berapa ganas? Stresmu berapa banyak? Enggak ada artinya apa-apa dalam tangan Tuhan. Itu yang dimaksudkan bahwa Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu karangan. Nanti udah jalan baru selesai, nanti lihat aja. Kan banyak orang, menikah aja, nanti kalau mati ya mati. Kalau mau cerai ya cerai, mau ada anak 7 ya terserah, itu kan berkat Tuhan. Orang sepertinya tanpa planning. Allahmu sudah mendetailkan, setiap engkau yang hadir hari ini atau dimanapun engkau mendengar berita ini, kamu punya buku tersendiri di sorga, sudah memuat tentang masa depan kamu. Masa depan kamu adalah masa lalunya Tuhan. Artinya Tuhan sudah tahu mau jadi apa John Patrick Vanggidai dengan rombongannya. Haleluya. Amen. Masa depan saya, masa lalu Tuhan. Katakan demikian. Artinya Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan engkau. Jadi jangan stres berkata, Tuhan masih akan mendengar doa saya, Tuhan masih akan tolong saya, masihkah ini beban? No, Tuhan katakan aku sudah menyelesaikannya. Masa lalu di atas kayu salib sudah selesai semuanya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, Tuhan menyelesaikan sesuatu duluan baru dia mulai kerjakan dari awal. Hebat bukan saudara, amen? Artinya perencanaannya matang. Tuhan menyelesaikan semuanya. Itulah kehebatan Tuhan yang saya dan saudara sembah. Itulah Bapa kita.
Itu berarti ketika Tuhan memulai sesuatu, berarti sudah selesai. Katakan, segala kebutuhan saya sudah terpenuhi. Persoalan saya sudah dijawab. Tekanan saya sudah diselesaikan. Penyakit saya, kelemahan saya, semuanya done. Haleluya. Dan deal. Semuanya udah beres. Fakta bahwa kita di sini hari ini karena suatu sudah selesai. Engkau hadir di gereja pagi hari ini karena sudah direncanakan oleh Tuhan. Tidak pernah kebetulan. Tidak pernah apa, saudara? Tidak pernah kebetulan. Engkau hadir, engkau dengar berita ini, Tuhan sudah merancangkan engkau. Tuhan sudah siapkan engkau. Gereja Tuhan, dengan kata lain, kamu tidak perlu takut. Kenapa? Kehadiran engkau mendahului semua persoalan. Dengan kata lain, setiap persoalan kehidupan selalu mengikuti engkau. Haleluya. Artinya kamu mendikte persoalan. Amin. Tapi kalau kamu ikut persoalan, persoalan membuat engkau menjadi budak dari persoalan. Katakan, saya adalah pewaris kebenaran. Apa, saudara? Pewaris kebenaran. Pemilih kebenaran. Kita bukan hamba kebenaran, kita bukan budak dosa, tapi kita adalah apa, saudara? The heirs of righteousness. Oleh karena itu, sebelum Tuhan menciptakan umat manusia, Tuhan pertama-tama menciptakan setiap orang. Kemudian Tuhan mengambil setiap orang yang berjumlah sekitar 5 miliar manusia itu, dengan menaruhnya dalam diri seorang yang dipanggil namanya siapa? Adam. All in one. Alone. Artinya semua di dalam satu. Bukan sendiri. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan telah selesai menciptakan kita. Haleluya. Di dalam Adam kamu sudah ada. All in one. Alone. Diterjemahkan sendiri. Dalam Ibrani, all in one. Semua di dalam satu. Seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua di dalam satu. Tuhan menaruh miliaran roh manusia di dalam satu orang dan menempatkannya di Taman Eden. One man with every man. Dan memanggilnya siapa? Adam. Satu orang dengan 8 miliar. Berapa orang? Satu orang dengan one man with billion of people in the sight of the man we call Adam, the single one. Satu orang. Sehingga sekarang kita memiliki satu pribadi dengan banyak orang di hadirat Tuhan di Taman Eden. Dan karena satu orang yang di dalamnya tersimpan, terkandung 8 miliar manusia, bisa saja lebih. Tuhan mulai berpikir, merencanakan, mewujudkan rancangannya yang mulia. Ketika Tuhan berbicara kepada satu orang, dia sedang berbicara kepada setiap orang. Waktu Tuhan bicara kepada Adam, Adam, tidak baik engkau seorang diri, tidak baik semua di dalam engkau. Itu ditujukan juga kepada saudara dan saya. Waktu itu kita belum ada, tapi sudah ada di mana? Di dalam Adam. All in one. Namanya semua di dalam satu. Namanya apa? Adam. Stay there. Jadi apa saja yang dilakukan satu orang, maka setiap orang jawab. Maka apa yang dilakukan oleh Adam, maka itu juga yang dilakukan oleh
Kalau Adam makan buah, kalau Adam berdosa, saudara paham? Kenapa semua orang telah berdosa? Padahal waktu itu saya belum lahir, nenek moyang saya belum lahir. Tapi kenapa disebut berdosa? Karena semuanya all in Adam. Sudah paham sekarang? Kenapa dikatakan semua manusia telah berdosa? Karena semua manusia ada di mana? Di Adam. Di dalam Adam. Semuanya di mana, saudara? Oh, jadi apa yang dilakukan oleh Adam, itu yang dilakukan oleh 8 miliar manusia. Kalau Adam diberkati, kalau Adam dibenarkan, kalau Adam ditebus, kalau Adam dikasih hidup yang bahagia di Taman Eden, haleluya, all in one. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Oleh berapa orang? Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada, ganti 8 miliar orang lebih. Demikian juga maut telah menjalar kepada, karena semua orang, lihat. Padahal waktu itu Adam dengan siapa? Alone. All in one. Bukan Adam sendiri. Adam tidak sendiri. Adam tidak sendiri. All with Adam. One man with every man. Satu orang dengan semua orang. Karena itu kamu yang tidak menikah, kamu tidak sepi. Justru yang menikah sekarang punya persoalan kesepian. Kenapa? Karena pasangannya BM, bad mood. Sehingga dia mau cari yang good mood. Kalau good mood di luar tinggal klik online beres. Tapi bad mood di rumah susah. Pisana dia pisini. Aku begitu, kamu begitu. Aku berdaun sirih, kamu berdaun kelapa. Itu persoalannya kawan. Ayat 15. Tetapi baca bersama saya 2-3. Tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Katakan amin. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Lebih lagi baca, lebih lagi besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas berapa orang? Semua orang, 8 miliar manusia. Karena berapa orang? Karena berapa orang? Mari tepuk tangan bagi orang itu, Yesus Kristus Tuhan. Wow. Amen. Lihat. Saudara, sebagaimana dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, maka seluruh dunia, baca bersama saya. Sebagaimana dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, demikian juga dengan satu orang benar menjadikan. Katakan, saya dibenarkan oleh Yesus. Amin. Jadi tidak melebihi. Orang Kristen tidak sombong rohani. Orang Kristen punya pemahaman rohani yang benar. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa, singleness menjadi singless. Manusia harus alami proses pemulihan singleness atau kepribadian karakter. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa dalam Kristus, jawab saya, jadi barang siapa dalam Kristus? Ganti barang siapa nama saudara. Jadi adalah apa? Sesungguhnya apa? Yang lama sudah berlalu dan yang baru. Dengar saudara yang kasih. Waktu kamu menjadi percaya, rohmu sudah sempurna. Tubuhmu akan disempurnakan di kemudian hari.
Tapi bonusnya kuasa kesembuhan. Kalau kamu percaya kuasa kesembuhan terjadi. 50 tahun bisa melahirkan, 50 tahun tanpa sakit pinggang, 100 tahun bisa meninggal tanpa penyakit. Haleluya. Ada bonus, mujizat, tanda heran. Itu pernah itulah bumbu-bumbu keindahan menjadi orang percaya. Ada mujizat. Haleluya, amin. Ada banyak hal yang terjadi di luar kemampuan dokter, ekonomi, dan politisi. Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Haleluya. Orang beli sate aja ada bumbu, apalagi punya Tuhan. Luar biasa. Ada gift, ada pemberian yang indah-indah. Haleluya. Katakan, saya terima semua yang indah. Katakan. Nah, saudara lihat. Manusia harus reassemble. Reassemble itu dipasang lagi. Ada perusahaan Toyota di Indonesia, bukan? Perusahaan Otokia di Indonesia. Kalau impor dari Korea mahal. Lebih baik dia buka reassembling company in Karawang. Buka perusahaan assembling di Karawang, Jawa Barat. Kosnya menjadi ongkos kirim murah, beli juga murah, pajak luar negeri nggak ada, karena di dalam negeri semua orang bisa beli mobil murah. Kenapa? Karena assembling di Indonesia. Taurat itu mahal harganya, karena kamu sudah lakukan sesuatu menjadi sempurna, suami yang sempurna sekali. Istri yang bagaimana? Coba tarik istri yang bagaimana? Sempurna banyak kali. Begitu dia mas parak istri, kolona, maka semua ratus Taurat itu cancel. Semua perbuatan yang sudah sampai di 7 meter ke atas, begitu dia salah langkah, kok dia bilang dasar manusia, rontok semuanya. Karena dasar manusia itu artinya apa? Dia menghina ciptaan Tuhan. Langsung rontok. Jadi assembling Taurat itu mahal dan tidak mungkin orang bisa beli. Nanti di dunia metaverse saudara bisa beli mobil Rolls Royce murah, saudara bisa Jaguar murah, saudara bisa itu yang merah-merah itu apa saudara kasih? Mobil Ferrari murah saudara kasih. Karena metaverse. Karena di alam nyata nggak bisa beli, mahal. Makanya mereka coba bikin universe, metaverse, supaya semua orang bisa menikmati hidup. Seperti semua orang bisa punya HP sekarang, semua orang bisa bahagia tanda kutip. Nah, Taurat itu mahal. Taurat itu apa saudara? Assembling Taurat itu mahal. Dengan kata lain, assembling Taurat tidak ada suami yang berhasil, tidak ada istri yang berhasil, tidak ada seorang yang berhasil. Semuanya lama, ciptaan lama, alias berdosa, terpuruk, kebencian, kepahitan, kemerasan, kekerasan, nafsu seks, nafsu jabatan, nafsu uang, semua nafsu ada di dalam dirinya, semua kegilaan ada dalam dirinya, sehingga dia profesor di bidang psikolog, tapi menceraikan istrinya, menceraikan suaminya. Padahal jago psikolog, dia bisa tata satu perusahaan dengan 1000 karyawan, semuanya taat manggut, tapi atur istri di rumah tidak sanggup, divorce, cerai. Kenapa? Karena Taurat tidak ada yang bisa berhasil. Makanya dikatakan tadi, oleh kasih karunia yang berlimpah, buka tangan katakan, oleh kasih karunia, katakan, buka tangan saudara, katakan. Katakan, oleh anugerah yang berlimpah, aku menjadi benar, aku menjadi sempurna. Amin. Lihat, kenapa anugerah berlimpah? Karena kalau Taurat itu menuntut, anugerah itu memberi tanpa batas, unlogic love, pengampunan tanpa batas, berkat, kesembuhan, kemenangan, damai sejahtera, sukacita, happy. Saudara lihat, kenapa Jokowi bisa berhasil? Karena dia menjadi pemimpin yang berkorban. Walaupun tidak semua orang setuju dia, tetapi dia berhasil
Karena dia tipe pemimpin yang give it all. Presiden manakah yang kunjungi Kota Kupang atau NTT belasan kali? Soeharto? Nggak ada. Jokowi. Kenapa? Ini gambaran sebenarnya Indonesia mendapatkan kasih karunia. Amin. Kita mengharapkan supaya pemimpin berkelanjutan yang minimal sama, bila perlu lebih. Haleluya. Nggak boleh di bawah. Kenapa? Karena ketika dia mulai mementingkan diri sendiri, saudara, tipikal Taurat adalah mementingkan diri sendiri. Aku, dan aku, tapi aku gagal semuanya. Lahirlah pemimpin yang berjiwa murah hati, penuh kasih karunia, namanya Yesus Kristus. Dia tidak sedikit kasih, dia kasih segalanya untuk saya dan saudara. Dia menjadi miskin supaya Anda menjadi kaya. Dia terkutuk supaya Anda menjadi berkat. Dia tertolak supaya Anda diterima. Dia menjadi hamba supaya Anda diterima menjadi putra yang kekasih. Amin. Dan oleh karena kemiskinannya engkau menjadi kaya. Tidak ada pemimpin yang sama seperti Yesus. Karena dia mau memberikan segalanya. Nah, anugerah yang berlimpah itulah yang bisa membuat ciptaan yang lama menjadi apa? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus sudah datang, tapi berapa banyak suami yang masih bad mood. Orang perempuan itu yang bad mood, tapi kalau laki-laki bad mood, wih. Saya heran, laki-laki juga bad mood lagi 6 bulan, saudara kekasih. Kenapa tidak 9 bulan? Saya perempuan mengandung. Laki-laki bad mood. Panggil papa. Dia bancis. Nah, bukan berarti perempuan itu bad mood, kamu bawa terus dari pagi sampai sore. Siang udah lebaran, datang di Natal datang di doa puasa Daniel datang, kamu bawa itu bad mood semua. Baru bangun, beta nih bad mood saudara. Kalau saya bad mood ini beta royal, lu topnya. Lu royal? Disentuh kalau suami ada kerja keras. Sesungguhnya yang baru sudah datang itu artinya rohmu, katakan roh saya sempurna saat lahir baru, katakan. Jiwa saya terus menerus diproses. Tubuh saya dapat bonus. Amin. Jiwa yang diproses. Makanya saudara lihat, kadang-kadang hal-hal yang sedikit saja kita udah bad mood, udah jengkel, udah marah, udah pakai pakaian rapi-rapi, sama pergi gereja lah. Oh my God, apa? Kau yang salah baru panggil oh my God. Tuhan ajar lu bad mood. Rapi-rapi itu datang sudah. Datang lalu panggil majelis atau Bapak Gembala, tolong doakan beta doh. Beta ada bad mood. Bagus toh. Kenapa? Taurat mengajarkan orang bertampilan sempurna, tapi munafiknya lebih dari sempurna. Kelihatannya oke. Apa kabarnya? Dasar luar biasa. Istri dasar luar biasa. Lu ada apa maki tadi? Dasar, iya dasar luar biasa, mulut kotornya itu dasar luar biasa. Dasar luar biasa itu omong jelas. Apa kabarnya? Dasar luar biasa, becuci maki sama dia. Omong kok setengah-setengah. Makanya kenapa tidak berubah? Karena kalau baik diceritakan, kalau buruk disembunyikan. Makanya penyakit di dalam tidak pernah berubah dari luar. Tiap kali habis gereja berdoa, Tuhan tolong supaya setan iblis jangan berdiri di sana. Baru omong habis parkir sudah berkelahi, saudara. Pada satu gereja berkelahi di parkir lagi, saudara. Macam mana itu? Kenapa? Karena ciptaan baru, jiwanya dalam apa, saudara? Proses. Nah, kalau jiwa dalam proses, ya saling mengerti. Amin, saudara. Jangan bilang, lu dari dulu seperti itu terus. Dari dulu kamu. Aku sudah coba mengerti, tapi kau memang tidak mau dimengerti. Dasar kanop. Padahal suaminya sarjana pendidikan, contoh saja. Kata selalu itu memboikot assembling ciptaan yang baru. Lu selalu begitu, lu selalu tuh Coca-Cola.
Amin. Masa istri suami Coca-Cola yang hanya berapa kalau sudah banting harga itu yang sudah mau kadaluarsa atau murah meriah semuanya. Masa suamimu kamu bilang selalu itu apa? Apa? Lu selalu begini, selalu hitung pi berapa? Natal 1 kali, tanggal lahir 1 kali, ulang ini 1 kali, ya per 5 kali. 5 kali kok selalu. Selalu itu artinya 1 hari 28 jam. Orang belum salah marah memang kan? Itu namanya 1 hari berapa jam? Bahkan ada pasangan, saya tidak bilang suami atau ada pasangan, dia bilang, beta kemarin lupa marah saluna. Jadi ada tunggu-tunggu kapan kau dia pasangan, beta tunggu dia bikin tasalan, kan beta fadok sandia, beta lapis sandia, beta swing sandia. Bayangkan, dia soalnya bersyukur, terima kasih Tuhan, kemarin beta mau maki beta suami atau beta istri, tapi Tuhan luputkan, terima kasih, dia beta menyasar. Saudaraku yang kasih, saya mau kasih tahu saudara, ciptaan yang baru dalam proses. Oke, sampai situ kita lihat. Saudaraku yang kasih, karena itu dengar baik-baik. Ini yang membuat banyak pasangan alami banyak masalah karena masing-masingnya singleless, bukan singleness. Singleness itu artinya ketiadaan keutuhan, rusak, hancur, berantakan jiwanya. Sehingga dia belajar filsafat yang membenarkan kesalahannya yang fatalistik. Perlu pemulihan sekalipun sudah menikah. Apalagi belum menikah, harus lebih perlu lagi. Karena kesempatan pemulihan akan lebih baik sebelum Anda menggandeng pasangan suami atau istri. Karena seperti saya dan banyak pasangan yang lain yang sambil menikah dipulihkan. Sambil apa saudara? Pernahkah saudara lihat sambil bangun rumah tinggal di dalam? Ada celaka atau tidak? Ada kena paku atau tidak? Kalau tidak hati-hati, pak kena kepala. Bamaki lagi. Kok lu tahu renovasi rumah lu bamaki itu ama bagaimana? Saudara lihat, pemulihan setelah menikah itu mahal harganya. Dan banyak yang give up. Lebih ganti pasangan daripada yang pasangan lama. Kerja juga begitu. Kalau kamu tidak mempersiapkan mentalitas kerja yang baik, nanti besok perusahaanmu makan hati. Makan hati betul, bukan makan hati yang sehat. Saudara, ini makan hati jengkel. Kenapa? Karena ini satu. Kerja-kerja bilang mau sembahyang di kampung, bapak mau 40 hari, mau 80 hari, tidak ada jejak, masa kerja atau stop. Nenek mati, bayi mati, semantar semut, mati jupi kubur, saudara. Kenapa? Karena mentalitasnya rusak, sehingga yang penting mentereng kerja, padahal merugikan perusahaan di mana dia berada, menjadi batu sandungan. Jadi singleness itu dibutuhkan dalam semua area dan lini kehidupan. Oke, sekarang Tuhan menaruh dalam setiap orang satu manusia laki-laki. Namanya siapa saudara yang kasih? Laki-laki itu single one. What is his name? Adam. Jadi Kejadian 2 ayat 18 adalah tidak baik kalau semua di dalam satu orang saja, bukan seorang diri, itu tidak baik. Saya menasihatkan papa mama di rumah, kalau anakmu sudah lebih dari 18 tahun, sudah punya KTP sendiri, jangan malah ngomong kapan dia menikah. Apalagi koko boneka di muka anakmu, kapan saya miming anak saya, suami anaknya sudah nikah, lupi koko itu motor saja. Hah? Lu pikir betanya apa? Hah? Anak-anak sudah mengerti prinsip firman ini, mereka akan lawan orang tua. Lu dengar itu JPF, tapi bilang apa? Hah? Aduh, dia sembarang, dia mama, seperti anak kecil. Karena ikut persis saya host pada atas mimbar ini. Jadi jangan bilang, kapan kau gendong cucu? Lupi kau itu pohon tua saja, gendong itu pohon tua. Kalau kau bisa, minta Ross Simpson turun atas kamu. Masa mau gendong cucu? Kalau mau terhibur, datang di panti sosial, cari yang bayi-bayi itu gendong.
Nanti ada yang minta pulang, bawa saja. Ikut om, ikut bawa saja. Pulang Geno. Kamu mulia di mata Tuhan. Ketimbang paksa anakmu menikah. Malah yang jamil, lu nikah sah, nanti bapak yang tanggung. Bapak hebat nah. Kok bapak masa depan, bapak yang atur nah. Jadi jangan pernah anggap enteng orang yang belum menikah. Unmarried different with single. Tidak menikah itu artinya tidak ada pasangan. Tidak berarti single. Anda bisa utuh tanpa pasangan. Bisa apa? Apalagi ada? Apalagi itu saya tambahan. Karena tidak perlu untuk orang lain membahagiakan saudara. Dalam dirimu ada sumber bahagia. Alone sama dengan all one, all in one, semua di dalam satu. Katakan semua di dalam satu. Apa saudara? All one artinya semua oleh dirinya sendiri. Tidak baik kalau semua di dalam satu orang. Bukan seorang diri, itu tidak baik. Ketika Tuhan melihat manusia itu tidak memiliki pasangan yang seimbang, maka Tuhan mulai menciptakan Hawa. Karena Tuhan bilang, it is not good for you to have all in you alone. Tidak baik bagi engkau kalau engkau kemana-mana bawa 8 miliar lebih manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Baca bersama saya. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang yang apa? All in one. Orang yang single. Dia tidak temukan. Tuhan tidak pernah berkata tidak baik kalau manusia itu single. Tidak. Tidak baik kalau manusia itu memiliki semua di dalam dirinya sendiri. Tuhan tidak menantang kesinggelan kita. Kalau Anda tidak menikah, jangan rasa bersalah. Kalau belum ketemu jodoh, jangan pernah merasa bersalah. Dan kalau anak keluarga temanmu belum dapat jodoh, jangan tanya-tanya. Kalau dia tanya-tanya, kamu bilang, mari kita makan di Lipo, saya akan bayar untuk kamu. Suruh dia pesan lah, turun dari Selora, masak di Seliri, masuk lagi di Kentucky, masuk lagi di Pizza Hut. Kasih makan, habis itu kau lari biar dia bayar. Baru WA dia, suruh rasa sebelum mau tanya-tanya, lu pikir kawin itu sembarangan ke lu.